selamat malam. Izin ini saya memperkenalkan diri dulu ya teman-teman ya. Saya Dr. Latif Dia Subrata, biasa dipanggil Latif ya. Ini mungkin manggilnya Mas Latif masih boleh nggak ya? Teman-teman, dulu Mas Latif nama angkatannya Artron. Waduh, Artron mana Mas? Artron itu angkatan 2015 teman-teman ya. Dan Mas Latif selesai Sumpah Dokter di tahun 2021. Hari ini Mas Latif sebagai marketing untuk Insinyur Regio Solo Semarang hadir untuk membersamai, kegiatan Ambiskuy, di pembahasan ujian blok 3.1. Teman-teman, ini adalah bagian dari kerjasama Insinyur dengan HMPDFK UNS, di mana ada rangkaian belajar bersama ujian blok di Recording in 3.1, progress. kemudian 4.1, dan juga di 5.1 ya. Nah, untuk yang hari ini khusus untuk teman-teman Kostraver, Mas Latif ditemani sama Dokter Grace akan membahas untuk soal ujian blok 3.1. Teman-teman, katanya sih tak kenal maka tak sayang ya. Jadi Mas Latif izin untuk sekilas memperkenalkan Inji Indonesia kepada teman-teman Kostraver semuanya. Oke. Mas Latif izin saya terlebih dahulu ya. Oke, sepertinya sudah terpampang di layar ya. Izin masih tunggu sebentar ya. Teman-teman apakah sudah ada ya? Halo teman-teman, kami dari wait, maaf teman-teman, Mas Arfinya terkick. Izin untuk session ulang ya. Halo teman-teman, kami dari Insinyur Indonesia. Kami adalah lembaga bimbingan belajar di bidang pendidikan non formal yang berfokus pada layanan pendidikan
kesehatan dan juga ilmu kesehatan. Kami telah berbadan hukum berdasarkan keputusan Kemenkumham. Kami bercita-cita menjadikan peserta didiknya sebagai seorang tenaga medis yang profesional, berhati nurani, dan berproses menjadi tangguh. Kami berkomitmen untuk menjaga nadi terus berdenyut dalam sinergi pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan di Indonesia dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika dan juga keilmuan. Kami memiliki visi menjadi bimbingan belajar bagi mahasiswa dengan dan tenaga kesehatan yang profesional, inklusif, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia yang sehat. Kami memiliki misi untuk memberikan layanan pendidikan kesehatan dan berkelanjutan didukung oleh infrastruktur dan teknologi. Kami mengajar dan mendidik berdasarkan keilmuan kesehatan terkini melalui pola pikir dan landasan teori yang kuat. Kami juga ingin memperluas jangkauan dan menyediakan layanan pendukung pendidikan formal untuk mahasiswa dan tenaga kesehatan di Indonesia. Teman-teman, kami tidak hanya menjadi bimbingan belajar saja, tetapi kami memiliki nilai penting yaitu perseverance, excellence, collaboration, integrity, dan respect. Injineo Indonesia telah berdiri selama lebih dari 12 tahun, teman-teman, ya, dan telah tersebar dari ujung Pulau Sumatera sampai ujung Pulau Papua. Termasuk di Regio Solo Semarang, kami merupakan bagian dari Ingenio Regio Malang. Mungkin teman-teman kenal Ingenio dari kakak-kakak tingkatnya ya, bahwa ini adalah layanan bimbingan belajar untuk program UKM BPD. Tidak salah. Tetapi sekarang kami telah memperluas layanan bimbingan kami untuk layanan bimbingan preklinik juga. Kami memiliki kelebihan di bidang kurikulum, tutor yang unik, dan fasilitas yang lengkap. Termasuk hari ini Mas Latif, Kak Grace gitu ya, merupakan tutor dari Injinio Indonesia. Kurikulum kami istimewa berdasarkan kompetensi dan keilmuan yang baru. Apabila nanti teman-teman berkenan untuk mengikuti bimbingan preklik bersama kami, kurikulum yang akan kami berikan akan disesuaikan dengan yang berjalan di FKUNS. Kami sebagai tutor telah terstandarisasi dengan quality control yang ketat. Untuk program preklinik, ada nih program Rocket Class, program preklinik yang mungkin bisa teman-teman ikuti, terutama special class yang akan datang hanya untuk FKUNS, program UTB 1, UTB 2, skripsi, koas, sampai dokter muda, sampai teman-teman lulus di UKM PPD. Jadi, apakah teman-teman mahasiswa FKUNS yang merasakan salah satu hal di bawah ini? Suka nggak sempet belajar, materi kuliahnya banyak, atau kurang bisa paham. Tiba-tiba kok udah mau ujian aja, mau tanya ke dosen kok sungkan ya. Seringnya belajar SKS, tetapi pengen jadi mahasiswa yang anti remet-remet klub? Tenang, semua terjawab di Ingenio Indonesia. Nanti teman-teman akan mendapatkan fasilitas berupa materi bimbingan, kemudian metode belajar khas Ingenio, jadwal bimbingan yang fleksibel bisa disepakati, terus bisa juga nih bahas-bahas soal ujian seperti yang sekarang, ujian blok, mungkin OSCE, bisa juga berkonsultasi dengan tutor di luar waktu jam selama masa bimbingan, dan akan diajarkan oleh tutor terbaik Ingenio di Regio Solo Semarang. Kalau misalnya merasa bahwasannya belajar online juga kesulitan, bisa loh untuk ikut bimbingan belajar bersama Ingenio di Ingenio Learning Center Surakarta. Letaknya ada di Jalan Pakel ya teman-teman, di Ruko Kelurahan Indah. Itu dekat dengan pintu tol. Ya, kami menyediakan fasilitas ruang kelas yang nyaman ya, kemudian ada LCD, ada AC, ada tempat parkir yang luas ya, dan kami juga memiliki set ajar yang lengkap, termasuk dengan manekin dan alat untuk OSCE. Alat untuk OSCE kami sangat lengkap, bisa membantu teman-teman apabila membutuhkan bimbingan menjelang OSCE. Nah, teman-teman, kenapa ya harus belajar bersama Ingenio Indonesia di program preklinik?
Kami memiliki kelebihan. Yang pertama, lokasinya strategis, fasilitasnya lengkap dan nyaman, silabus materinya sesuai dengan daftar kompetensi. Mas Latif, Kak Grace sebagai tutor telah berkualitas, ya, budgetnya disesuaikan, mengajar dengan sistematis dan runut. Misal, mau pilih online, bisa. Mau pilih offline, bisa. Dua-duanya jadi hybrid juga bisa. Untuk kepuasannya, sudah banyak testimoni yang baik dari kami yang bisa teman-teman ikuti menjelang pemilihan teman-teman untuk belajar bersama dengan Insinyur Indonesia. Kami juga telah berprestasi sebagai Best Choice in Study Guidance Award di tahun 2022. Dan bergabunglah dengan bimbingan praklinik kedokteran terlengkap dan terbesar nomor satu di Indonesia. Khusus untuk hari ini dan ujian blok 3.1, teman-teman bisa ikut special class persiapan ujian blok khusus FK Universitas 11 Maret. Untuk blok 3.1, sistem imun dan infeksi tropis, akan ada sesi belajar dengan Kak Grace pada tanggal 27 September dan 28 September. Teman-teman, special class ini juga merupakan bagian kerjasama dari Ingenio dengan HMPD FKUNS dengan harga khusus cukup Rp50.000 untuk 2 pertemuan. Pertemuan akan dilaksanakan secara online dan nanti bisa disepakati jamnya. Mau sore bisa, mau petang hari seperti sekarang juga bisa. Misal teman-teman tertarik, bisa kontak Mas Latif ya, yang ada di dalam poster. Misalnya terlalu kecil, Mas Latif izin sharekan ulang di grup ya. Kemudian, menjelang pergantian blok, Injini Indonesia juga mempersiapkan open class bimbingan poliklinik khusus FK Universitas 11 Maret di blok 3.2 penyakit sistem integumen dan muskuloskeletal. Teman-teman, nanti ada bimbingan yang meliputi pemahaman materi kuliah, terus materi praktikum, SGD, dan juga kelas khusus review soal ujian seperti saat ini. Kemudian, Mas Hatip dan juga Engineer Indonesia Solo Semarang juga ada persiapan ujian tahap 2 dan ujian tahap 1, bimbingan akhir skripsi, dan kelas untuk OSCE sebelum nanti akhirnya jadi dokter muda. Ini adalah keseruan kelas offline kami dan kelas online kami di sesi UTB 1 dan juga bimbingan preklinik semester 3.1 yang terlaksana secara offline. Kalau teman-teman tertarik, bisa loh untuk kontak di Indonesia, baik Instagram, Line, WA, maupun di YouTube. Dan apabila ingin mendapatkan info lebih lanjut terkait dengan program bimbingan untuk FKUNS, teman-teman bisa kontak Mas Latif ya. Nanti Mas Latif akan nongol di grup untuk share promosi yang tadi. Teman-teman, ini juga tidak terlepas dari kerjasama kami bersama dengan HMPD FK UNS. Satu sesi free class ini nanti akan menjadi patokan teman-teman merasakan bagaimana sih bimbingan bersama dengan Ingenio Indonesia. Apabila teman-teman tertarik, nanti akan ada harga khusus berupa potongan diskon dan juga potongan biaya administrasi apabila mengikuti program ujian blok dan juga program bimbingan blok untuk di blok 3.2. Ditunggu ya terkait dengan kesempatan bersama dengan Ingenio Indonesia untuk di blok selanjutnya. Terima kasih. Teman-teman, demikian tadi slide perkenalan singkat dari Ingenio Indonesia untuk teman-teman Kostraffer FKUNS. Mungkin habis ini ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ya kontak langsung Mas Latif akan nongol di grup setelah ini. Dan untuk sesi selanjutnya, teman-teman akan ada sesi free class bersama dengan Dr. Maria Grace untuk pembahasan soal ujian blok 3.1 di sistem imun dan juga infeksi tropis. Disimak baik-baik ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh raise hand atau nanti nulis di kolom chat everyone ya. Di everyone ya teman-teman ya. Supaya nanti kalau misalnya Kak Grace kelewat, teman-teman yang lainnya bisa kasih tahu nih Kak Grace dari tadi yang kelewat gitu ya. Terus bimbingan ini santai banget teman-teman. Maksudnya kalau misalnya nanti di tengah-tengah menjelaskan kok ada yang mau ditanyakan, langsung aja ya nulis di kolom chat everyone. Nah terus kalau misalnya teman-teman ada jawaban yang berbeda, boleh juga ya dilakukan diskusi di sini.
Sudah semangat belajarnya teman-teman? Ada yang namanya tadi ya, anti remet-remet club. Bismillah, semoga ini merupakan bagian dari perjalanan ya, supaya nggak remet di blok 3.1. Selamat mengikuti bimbingan untuk hari ini. Rasakan pengalaman seru belajar bersama dengan Insinyur Indonesia. Halo Kak Grace. Halo Kak Latif. Hari ini ketemu sama teman-teman FKUNS. Mereka nih di blok 3.1. Nah, ini Eh, udah siap untuk belajar bareng nih kayaknya teman-teman ya. Kak Grace udah bisa mulai, kalau mau share screen saya persilahkan. Selamat mengajar Kak Grace. thank you. Oke, kayaknya udah pada nggak sabar ya. Aku langsung izin share screen aja ya. Oke, semoga doa kita semua anti remet-remet klub ya. Amin. Amin. Oke. Oke, terima kasih Kak Latif. Terima kasih juga buat teman-teman HMPD yang udah kasih kesempatan kita bisa ketemu sore hari ini. Oke. Aku langsung mulai aja ya, karena tadi perkenalan mungkin sudah banyak dari Kak Latif, kalian sudah nggak sabar gitu ya. Oke, di sini nanti teman-teman boleh ya, mau ikut jawab di kolom chat, boleh everybody, atau mau PC ke aku kalau malu takut jawabannya salah, boleh-boleh aja. Nanti kita, biar aku tahu, oh mungkin kalau ada banyak yang salah, di situ nanti aku bisa banyak diskusi. Oke. Aku bantu bacakan soalnya ya. Mungkin mulai dari nomor 1. Apakah media yang digunakan untuk sensitivity test? Gitu. Nah, oke. Media itu ada banyak banget ya. Di sini pilihannya ada McConkey agar, Mullerian agar, agar darah, nutrien agar, dan EMBA gitu. Nah, yang khusus untuk sensitivity test itu adalah, oke, yang B ya, benar. Di sini udah banyak banget nih yang PC beberapa udah jawab B gitu. Udah bener banget ya. Mulan, Hilen, Agar gitu. Oke, lanjut ya. Ke soal yang berikutnya. Nomor 2. Yang berperan penting dalam hipersensitivitas tipe 3 adalah, oke, boleh jawab ya. Boleh PC aku, boleh di grup. Gak usah malu, gak usah takut salah. Kita bisa diskusi sore hari ini. Oke. Hipersensitivitas tipe 3. Jadi kan hipersensitivitas ada banyak banget ya. Ada tipe 1, tipe 2, tipe 3 gitu ya. Oke, yang tipe 3 itu apa sih? Ya, apakah IgG, apakah IgM, IgE, sel T, atau komplement gitu. Ya, jadi benar ya. Yang A, IgG. Kenapa ya? Kok bisa? Kok IgG gitu ya? Nih, kalau dari tabel, mungkin teman-teman udah lihat tabel ini, ada di PPT dosen kalian. Ah, tipe 1 itu lebih cenderung IgE, tipe 2 itu IgG, tipe 3 itu IgG gitu ya. Sebenarnya tipe 3 itu tidak hanya IgG, tapi juga IgM. Tapi khusus tipe 3 ini memang mekanisme terbanyak didominasi oleh IgG. Oke, selanjutnya nomor 3. Apusan seputum tenggorokan terlihat ada ragi dan pseudohifa. Diagnosanya apa? Oke, mungkin dari pemeriksaan mikroskopis kayak gitu ya. Dari pemeriksaan mikroskopis kok ada ragi, ada pseudohifa. Kita langsung mengarah kemana nih, gitu ya? Oke, benar banget ya, teman-teman. Jawabannya yang A, yang candidiasis gitu ya. Jadi infeksi-infeksi itu banyak banget gitu ya. Ada yang dia itu di jaringan gitu atau di mukosa kayak gitu ya. Nah, pada kasus yang ini tadi contohnya adalah Candida gitu ya. Dia ada pseudo hifa di sana. Oke. Kemudian, pada fase apa diferensiasi sel B menjadi sel memori gitu ya?
di fase apa ya, karena kan respon imun itu ada banyak banget ya, ada yang primer, ada yang sekunder, kayak gitu. Kemudian di sini ada pilihan lagi, ada respon imun yang non-spesifik, kemudian ada kekebalan alamiah atau pada lag phase gitu. Oke, ada yang jawab nih. Oke, ada yang A dan ada yang B gitu ya. Wah, udah terbagi menjadi 2 kelompok nih ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Jadi, dia saat respon imun primer. Kok bisa gitu ya? Jadi respon imun itu ada yang primer, ada yang sekunder. Nah, kita bisa lihat kalau primer itu berarti di fase-fase awal gitu ya, baru pengenalan-pengenalan awal gitu ya. Nah, bisa terjadi di minggu pertama sampai minggu kelima gitu. Kalau respon sekunder itu bisa terjadi di sekitar minggu kelima sampai minggu ke-10 gitu ya. Jadi kalau respon primer ini dibantu oleh sel B gitu ya. Akhirnya si sel B menangkap nih ada si antigen gitu ya. Akhirnya dia berusaha untuk mengingat gitu ya. Oh, ada si antigen ini nih. Akhirnya menjadi sel B memori ya, memori, ada ingatannya gitu. Kemudian kalau dia yang respon sekunder, dia dibantu oleh sel plasma. Oke, lanjut. Nomor 5. Seorang laki-laki berusia 25 tahun datang dengan keluhan 4 hari yang lalu digigit anjing. Kemudian pasien sudah berobat ke puskesmas dan dapat vaksin anti rabies. Pertanyaannya, apa pemeriksaan gold standar yang dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit pada pasien ini gitu ya. Diagnosisnya udah mengarah banget nih ya. Dari soalnya tuh, dari clue-nya itu kita udah bisa lihat nih. Oh, pasiennya digigit anjing gitu ya. Terus dikasih vaksin anti rabies. Mengarah kemana diagnosanya? Jelas ya. Sangat mengarahkan gitu pertanyaannya. Tapi yang ditanya bukan diagnosanya. Yang ditanya adalah pemeriksaan gold standar. Apakah CT scan kepala? Apakah fluorescence antibody teknik? Apakah kultur darah, BMP, atau IgM anti rabies nih teman-teman? Oke, ada yang jawab kebanyakan B ya. Apakah benar gitu ya? Ya, benar ya. Yang dipakai adalah fluorescence antibody teknik gitu. Kenapa kok dipakai? Karena dia sensitivitas dan spesifitasnya tinggi gitu ya. Jadi kalau di dalam penyakit rabies gitu ya, ketika terpapar, masa inkubasinya cukup lama. Nah, imun kita berusaha untuk mengeliminasi, muncullah si antibody gitu ya. Jadi dia spesifik gitu antibodinya. Oke. Lanjut, soal nomor 6. Apakah jenis antibiotika pertama yang ditemukan gitu? Oke, jadi kira-kira apa ya antibiotik yang paling sepuh nih ya? Tetuanya antibiotik nih, dia yang paling pertama banget ditemuin. Apakah penisilin, eritromisin, kloramfenikol, cefotaxim, ataukah tetrasiklin? Oke, teman-teman boleh jawab ya di kolom chat. Oke. Apakah benar? Oke. Pada jawab A nih ya. Kita lihat. Jeng, jeng, jeng. Iya, benar ya. Penisilin. Jadi antibiotik pertama itu memang penisilin. Dia ditemukan oleh Sir Alexander Fleming pada tahun 1928. Inilah dia, wajah sesepuh penemu antibiotik. Oke. Lanjut, nomor 7. Apakah jenis virus yang menyerang? 2 hari sebelum ke puskesmas, pasien perempuan mengeluhkan leher kanan mulai membengkak. Rasanya nyeri, panas gitu ya. Kemudian
Keluhan ini disertai dengan adanya nyeri tenggorokan dan nyeri menelan. Keluhan ini disertai dengan demam yang timbul mendadak tinggi ya, demamnya mendadak tinggi dan terus-menerus. Tidak disertai menggigil dan kejang. Oke, pasiennya batuk berdahak. Dahaknya susah dikeluarkan. Ada pilek, ada pusing, tapi tidak sesak nafas. Pasien juga mengeluhkan nyeri ulu hati, ada mualnya, ada muntahnya, nafsu makannya pun juga turun. Oke, pasiennya belum berobat ya. Kemudian ibu pasien mengatakan ada tetangga yang sama gitu ya. Ada keluhan yang sama seperti ini sebelumnya. Kira-kira jenis virusnya apa gitu ya? Aduh, bikin pusing gitu ya pertanyaannya. Pertanyaannya kita udah memikir kemana, ternyata yang ditanya ini spesifik gitu ya. Apakah DNA, apakah RNA, apakah dia yang mana gitu ya, DS atau SS yang positif atau yang negatif gitu. Mungkin kita bisa pikirkan dulu, kira-kira diagnosa ini mengarah kemana gitu ya. Oke, teman-teman boleh coba chat di komentar ya. Oke, jadi apakah jenis virus yang menyerang? Ya, benar banget ya. Dia jawabannya yang virus SS yang negatif gitu ya. Kita curiga dia ini lebih ke arah influenza gitu ya. Jadi RNA secara garis besar ada 2 genom, ada SS dan ada DS gitu ya. Kemudian yang ssRNA itu juga dibagi jadi 2 gitu ya. Ada yang strain-nya positif, ada yang strain negatif gitu ya. Kemudian untuk yang strain negatif secara khusus dia terdiri dari virus-virus RNA yang envelope gitu ya. Ada banyak gitu ya. Ada salah satunya adalah Orthomyxoviridae, yaitu yang menyebabkan sakit influenza gitu ya. Kemudian sakit yang mungkin kita sering dengar juga gitu ya, mumps alias gondongan gitu. Kemudian ada penyakit lagi measles gitu ya. Measles itu loh yang keluarga nama kembarannya itu banyak gitu ya. Kalau dulu waktu aku ngafalin itu kan macem-macem gitu ya. Takut lupa gitu ya. Aku inget-inget tuh aku ngafalinnya si Billy dia dicampakkan olah karena malas ya. Tuh kalau teman-teman lupa measles ya dia punya nama lain. Morbilli, campak, rubeola. Nah, itu virusnya karena Paramyxoviridae. Gitu ya. Jadi kalau di kasus yang ini influenza dia adalah ssRNA dengan strain yang negatif gitu. Oke, lanjut. Manakah dari sel berikut yang bukan termasuk sel yang memiliki tugas untuk mempresentasikan antigen ke sel T? Oke. A. Sel makrofag. B. Sel T CD4. Kemudian yang C ada sel B. Kemudian yang D ada sel Langerhans. Kemudian yang E ada sel dendritik. Oke, teman-teman boleh jawab dulu ya. Oke, siapa ya yang mempresentasikan? Oke, benar banget. Jawabannya adalah B, ya si sel T CD4 ya. Jadi APC itu ada beberapa ya. Ada dendritik sel, ada makrofag, ada sel B gitu ya. Nah, dia itu ada beberapa gitu. Oke, lanjut ke nomor yang selanjutnya. Spike
glikoprotein melakukan perlekatan ke dalam sel host. Di manakah tempat perlekatannya? Ini kenapa ya? Ini ada miskom nih ya. Udah ada jawabannya nih, udah ada spill-spillannya di atas. D. Apakah benar yang D ya? Oke. Kita lihat ya. Ya, benar ya. Yang D ya, udah ke-spill duluan deh. Oke, jadi kita bisa lihat morfologinya yang di bawah ini. Kita bisa lihat di sini spike. Spike itu yang mana? Ya, spike itu yang hijau-hijau ini ya. Oke, dia melekat ke si membran. Oke, lanjut. Bayi 9 bulan di kandungan memperoleh kekebalan apa gitu? Aktif, pasif, alamiah, primer, atau non-spesifik? Oke, teman-teman boleh jawab ya di kolom chat. Ya, benar banget ya, teman-teman. Oke. Oke, ada yang jawab A juga, ada yang jawab B. Ternyata terbelah menjadi 2. Oke. Di sini kalau bayi 9 bulan di dalam kandungan ya, kekebalannya apa? Kekebalannya adalah kekebalan pasif. Gitu. Kok bisa? Jadi kekebalan secara umum itu ada 2, gitu ya. Ada aktif dan ada yang pasif, gitu ya. Kemudian ada lagi kekebalan alami dan ada kekebalan yang buatan, gitu ya. Kalau pasif, ibarat kata kita diam, nggak ngapa-ngapain, kita dapat kekebalan. Kalau aktif, itu harus ada sesuatu yang terjadi gitu ya di dalam diri kita gitu untuk kita mendapatkan kekebalan itu gitu. Kemudian ada alami, ada buatan gitu ya. Kalau yang alami, yang natural gitu, berarti kita dapatkan ya secara natural gitu ya. Contohnya kita terinfeksi gitu ya. Akhirnya tubuh kita membangun kekebalan, membangun antibodi. Kalau buatan berarti dibikin gitu ya. Ada sesuatu dari luar yang dimasukkan ke dalam tubuh kita gitu. Contohnya misalnya vaksinasi gitu ya. Jadi kalau ada kekebalan aktif alami berarti itu karena ada infeksi di dalam tubuh kita mengalami infeksi, kemudian tubuh kita membentuk kekebalan. Kemudian kalau yang aktif gitu ya, kekebalan yang aktif tapi buatan itu contohnya ada vaksinasi gitu ya. Kalau pasif gitu ya adalah contohnya waktu kita di dalam kandungan ya, masih di perut mama kayak gitu ya. Ya, itu pasif gitu ya. Kan kerjaan kita ngapain coba waktu di kandungan? Kayaknya mungkin ada yang tidur-tidur aja gitu ya. Nah, terus kita dapat lewat plasenta. Nah, itu contoh pasif, natural ya. Kemudian kalau pasif, tapi yang buatan artificial, itu contohnya ada monoklonal antibody. Oke, lanjut. Seorang perempuan umurnya 48 tahun datang dengan keluhan gagal ginjal kronis end stage dan melakukan transplantasi ginjal dan ditemukan ada penekanan organ rejection. Terapi yang diberikan salah satunya adalah tacrolimus ya. Derivat dari tacrolimus adalah udah ke-spill lagi gitu ya. Oke, benar ya. Jawabannya yang C, Streptomyces truncombensis. Jadi, tacrolimus itu adalah antibiotik makrolide, ya. Dia didapat dari mana?
dia didapat dari isolasi Streptomyces sukubensis gitu ya. Dia sifatnya larut dalam lemak, jadi dia tidak larut di dalam air. Lanjut, perbedaan virus dan bakteri. Oke. Apakah bakteri itu selalu menggunakan ATP dalam metabolisme? Kemudian, ataukah virus mempunyai ribosom? Atau virus punya membran sel? Atau yang D, virus sensitif terhadap interferon? Oke, teman-teman boleh pikir dan boleh jawab di kolom chat ya. Apa sih perbedaan virus dan bakteri? Ini Kak, huruf depannya B kalau bakteri. Kalau virus huruf depannya V gitu ya. Oke, apa perbedaannya? Ya, jawabannya yang A ya. Bakteri selalu menggunakan ATP dalam metabolisme. Oke, jadi ada virus, ada bakteri gitu ya. Kalau secara ukuran gitu ya, kalau kita pikir ukuran virus itu ukurannya lebih kecil daripada bakteri. Gitu. Kalau kita melihat dari dinding selnya, gitu ya. Kalau virus dia tidak punya dinding sel. Kalau bakteri dia punya dinding sel, dia bisa mengandung peptidoglikan atau lipopolisakarida. Kemudian ribosom. Kalau di bakteri dia punya ribosom, tapi kalau virus dia tidak punya. Kemudian jumlah selnya gimana? Kalau bakteri dia adalah uniseluler, satu sel. Sedangkan kalau virus dia bukan sel. Kenapa? Karena organel selnya tidak lengkap. Gitu. Kemudian kalau kita melihat dari sisi kehidupan ya, bakteri ini termasuk dalam organisme hidup gitu ya. Kalau virus ini adalah tipikal-tipikal galau gitu ya. Kadang dia bisa hidup, kadang dia bisa mati gitu ya. Dia bisa hidup kalau dia nempel di organisme yang hidup. Tapi virus dikatakan mati kalau dia dibiar hanya begitu saja di alam gitu ya, enggak nempel. Kemudian untuk jenis infeksinya gimana? Kalau bakteri dia menginfeksi secara lokalisasi gitu ya. Jadi dia infeksinya di situ-situ aja gitu. Sedangkan kalau virus dia nginfeksinya kemana-mana ya, ke seluruh sistem tubuh gitu. Kalau untuk penanganan, kalau bakteri kita pakai antibiotik, sedangkan kalau virus kita gunakan vaksin. Oke. Lanjut, nomor 13. Seorang perempuan dirawat di rumah sakit, dia menderita HIV, TB, filariasis gitu. Apa solusinya untuk mencegah penularan? Gitu ya. Pilihan yang A, mencuci gelas pasien. Gelasnya kudu dicuci terus. Kemudian, tidak bergantian toilet dengan pasien. Kemudian, apakah menggunakan masker? Atau tidak bersalaman gitu ya. Jadi yang mana? Apakah HIV, TB, filariasis ya? Coba kita pikirkan dulu. Penularannya itu lewat apa sih gitu ya? Oke. Makanya pencegahannya gimana gitu ya? Oke. Benar banget ya. Jawabannya adalah yang C. Pakai masker gitu ya. Kenapa? Karena mereka seringkali dari droplet gitu ya. Jadi lebih baik gunakan masker kayak gitu. Lanjut, nomor 14.
Manakah dari berikut ini yang merupakan karakteristik dari eksotoksin pada bakteri? Oke, ekso ya. Oke. Nah, dikeluarkan oleh bakteri pada saat bakteri mati. B. Hanya dihasilkan oleh bakteri gram negatif. C. Dikeluarkan oleh bakteri saat bakteri hidup. Atau yang D. Merupakan komponen dari outer membran bakteri. Atau yang E. Hanya dihasilkan oleh bakteri gram positif. Oke, benar ya. Jawabannya yang C. Kalau eksotoksin ya, dia dikeluarkan saat hidup, gitu ya. Ekso hidup, gitu ya. Ingat aja, ekso hidup. Tapi kalau misalkan dikeluarkan saat mati, berarti endotoksin, gitu ya. D, endotoksin, endo, die, mati. Jadi bakterinya harus mati dulu, gitu, baru dia bisa keluar. Kalau ekso, itu dia hidup. Lanjut. Nomor 15. Oke, wanita berusia 50 tahun datang ke RS karena adanya benjolan di payudara kanan. Masanya berdiameter 4 cm. Untuk dapat mendiagnosis, dilakukan pemeriksaan PA. Zat apa yang digunakan untuk memfiksasi kultur? Oke, pakai apa fiksasinya? Oke, apakah pakai netral buffer formalin yang 10% atau pakai etanol? Kalau etanolnya yang mana? 10, 50, 70, apa 95? Oke. Zat apa sih gitu ya yang dipakai ya untuk fiksasi? Oke. Oke, benar ya. Ada beberapa yang jawab D gitu ya. Pakainya etanol 95%. Oke, jadi PA salah satunya bisa pakai FNAB gitu ya. Nanti sampel yang diambil pakai jarum, terus habis itu ditaruh di dek gelas gitu ya. Terus kita mau lihat di mikroskop, tapi kita harus fiksasi dulu gitu ya. Tergantung sampelnya apa gitu ya. Kalau sampelnya adalah jaringan, kita pakai formalin yang 10% gitu ya. Kalau misalkan sampelnya itu sitologi, misalnya dari pap smear atau sampel yang kita ambil dari FNAB, itu kita pakainya etanol yang 95%. Kalau sampelnya urin gitu ya, kita pakainya etanol yang 50%. Kalau sampelnya cairan yang lain, misalnya dari efusi pleura, dari asites, kita pakainya etanol yang 70%. Oke, lanjut. Biosafety level berapakah yang sesuai untuk penelitian dan pemeriksaan mikroorganisme atau agen infeksi yang mempunyai risiko sedang untuk staf lab dan komunitas dan yang merupakan mikroorganisme indigenous? Apakah biosafety level 0, level 1, level 2, level 3, atau level 4? Oke, teman-teman boleh cek di kolom komen ya. Kira-kira apa nih? Biosafety level berapa nih ya? Oke. Benar ya. Jadi biosafety-nya adalah biosafety level 2 gitu ya. Biosafety ini tuh apa sih sebenarnya? Jadi biosafety ini menghitung level resiko ya. Apakah dia resikonya rendah sampai ke resiko yang semakin serius gitu ya, baik ke seseorang, ke person, atau ke
lingkungan. Jadi kalau misalnya level 1 dia itu semakin rendah gitu ya, kita bisa lihat nih, yang level 1 itu ijo gitu ya, yang lebih aman gitu ya. Kalau yang level 4 itu makin ninu-ninu gitu ya, udah merah nih, ditandain merah gitu ya, dia lebih, bahaya gitu ya. Jadi level 1 dia resikonya rendah, level 2 itu moderate, sedang-sedang aja gitu ya. Terus kalau misalnya, level 3 dia lebih, serius gitu ya, dia baik bagi manusia, bagi hewan, bagi lingkungan ya, bagi tumbuh-tumbuhan, itu bisa menyebabkan, sesuatu hal yang serius gitu ya. Tapi dia kalau level 3 tidak menyebar dari, kontak biasa gitu. Kalau level 4 dia sangat, serius gitu ya. Jadi semakin besar angkanya, risikonya juga, semakin tinggi gitu ya. Kalau tadi di pertanyaan kita, ditanya gitu ya, jenisnya, jenis agennya itu apa gitu ya. Jadi kalau biosafety level 1 gitu ya, dia non patogenik. Kalau level 2 dia patogenik. Kalau level 3 itu dibilang endogenous atau eksotik gitu ya, dan level resikonya sudah masuk yang serius gitu ya. Kemudian kalau yang level 4 itu risiko tinggi ya, dia dangerous ya, berbahaya gitu. Lanjut, nomor 17. Seorang laki-laki berumur 45 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan benjolan di kulit ketiaknya yang nyeri karena tergesek handuk. Tadi pagi luka dan berdarah. Hasil pemeriksaan dokter di kulit aksila kiri terdapat pertumbuhan menonjol di atas permukaan. Diameternya 0,5 cm, warnanya coklat. Permukaannya tidak rata. Kemudian dilakukan eksisi benjolan dan dikirimkan ke lab PA. Kemudian didapati gambaran histopatologi gitu ya, ada lapisan epitel kulit yang menebal dan tumbuh papillomatos hiperplastik. Kemudian ada subepitelial jaringan ikat dengan ada sebukan sel-sel radang. Apakah diagnosis kasus di atas? Ada A. Granuloma, B. Papilloma, C. Polip, D. Melanoma, dan E. Hemangioma. Yang mana nih? Gitu ya. Oke, coba mungkin kita bisa lihat clue-cluenya gitu ya. Dari gambaran histopatologisnya gitu ya. Oke. Benar banget ya, sesuai dengan gambaran histopatologisnya, dia papillomatos gitu ya, dia adalah, papiloma kayak gitu ya. Kemudian, sebenarnya kalau kayak semacam polip, granuloma itu juga, bentuknya adalah, benjolan, ada masanya gitu ya. Kalau polip dia akan cenderung, padat gitu ya. Kemudian kalau granuloma juga, tapi biasanya kalau granuloma, terus polip itu warnanya lebih cenderung ke, kemerahan gitu. Kemudian ada yang ini hemangioma gitu ya. Hemangioma itu juga warnanya biasanya, kemerahan gitu, tapi, dia biasanya bukan, bentuknya bukan benjolan gitu ya. Dia, cenderung lebih rata gitu ya. Jadi hanya perubahan warna kulit saja. Lanjut, nomor 18. Manakah yang mungkin diderita oleh orang yang sering mengonsumsi obat terlarang? Oke. Ada HIV,
TB dan NTDs. Kemudian HIV, TB, malaria. Kemudian HIV, NTDs, arbovirosis. Kemudian HIV, malaria, hepatitis. Atau HIV, TB, dan hepatitis. Ya, benar ya. Jawabannya adalah yang E gitu ya. Dia faktor resikonya adalah konsumsi obat-obatan terlarang gitu ya. Jadi lebih cenderung ke HIV, TB, sama hepatitis viral gitu ya. Oke, mungkin untuk teman-teman yang belum tahu gitu ya, NTDISC apa sih gitu ya. Jadi NTDIS itu adalah neglected tropical disease. Nah, NTDIS itu apa aja? Jadi sebenarnya dia macam-macam ya. Bisa dari infeksi-infeksi parasit kayak misalnya Chagas disease atau penyakit-penyakit cacing gitu ya, kayak misalnya Ascariasis kayak gitu. Oke, jadi kita bisa singkirkan itu ya, kan itu bukan dari konsumsi obat gitu ya. Kalau orang konsumsi obat kan biasanya misalnya mereka pakai yang injeksi gitu ya, pakai suntik bekas dipakai temennya kayak gitu ya. Kalau misalkan malaria gitu ya, kalau malaria mungkin lebih faktor resikonya adalah mereka yang pergi ke daerah-daerah yang endemis malaria kayak gitu ya. Jadi mungkin kalau kita mau pakai sistem eliminasi, oh mungkin etidis ini enggak Kak, malaria ini enggak gitu ya. Jadi ketemulah yang E gitu ya. Ada HIV, TB, sama hepatitis gitu ya. HIV seringkali di darah, kalau TB juga mungkin karena ini ya, paparan sering ketemu gitu ya. Nggak pakai masker kayak gitu. Oke, lanjut. Nomor 19. Di manakah lokasi fasciolipsis Buschke melakukan perlekatan pada dinding saluran cerna? Oke, di mana? Apakah di anus, duodenum, ileum, gaster, dan kolon? Oke. Ya, benar ya. Dia melekat di duodenum. Jadi dia itu biasanya awalnya dari telur gitu ya, kemudian dia berkembang jadi mirasidia gitu ya. Dia tinggal di cacing gitu, jadi bentuk yang serkaria, dia berkembang. Terus kok bisa ke manusia gitu ya? Itu biasanya masuk dari sistem pencernaan kita, gitu ya. Mungkin kita makan gitu ya, terus nggak sengaja masuk gitu ya. Kemudian dia akan berkembang gitu di duodenum. Kemudian dia akan berkembang lagi di bentuk dewasa. Kalau bentuk dewasa dia ada di intestin. Oke, lanjut nomor 20. Penyakit yang dapat menimbulkan KLB adalah hepatitis, BISK, CTB, D. mukormikosis, dan yang E. ISPA. Oke, penyakit apa yang menimbulkan KLB? Ya, benar ya. Jadi hepatitis gitu ya. Hepatitis itu
berpotensi gitu untuk menjadi, KLB. Lanjut, nomor 21, kerja antibiotik yang menghambat sintesis sel bakteri. Pilihannya ada penisilin, rifampicin, tetrasiklin, sama amoksisilin. Oke. Siapa yang kerjanya itu menghambat sintesis dinding sel? Iya, benar banget ya. Jadi jawabannya adalah yang A, penisilin. Oke. Jadi mekanisme-mekanisme dari antibiotik itu banyak banget. Bisa sebagai inhibitor dinding sel, atau dia nembusnya lewat sel membran gitu ya. Kemudian ada banyak lagi, atau dia ngehambatnya di DNA RNA-nya, atau dia ngehambat di sintesis proteinnya, atau di produk-produk metaboliknya gitu ya. Nah, untuk yang menginhibisi dari dinding sel gitu ya, dia ngeblok untuk sintesisnya dan perbaikannya. Ada beberapa, ada penisilin, kemudian antibiotik-antibiotik golongan cefalosporin, vancomycin, bacitracin gitu ya, carbapenem, fosfomycin, sikloserin, sama isoniazid gitu ya. Sesuai pertanyaan yang di soal, tadi yang ditanya adalah yang dinding sel, jadi kita jawabnya yang penisilin. Lanjut, nomor 22. Obat yang sebaiknya diberikan adalah seorang pria bekerja sebagai petani datang dengan keluhan sakit perut dan kaki gatal. Pada saat dilakukan kultur feses, ditemukan adanya Ankylostomia duodenale. Obat yang sebaiknya diberikan ada alfa 400 sehari atau 3 hari. Oke. Ankylostomia duodenale, dia masuk golongan apa sih? Dia jenis cacing apa sih ya? Oke. Benar ya. Kita kasih dia albendazole 1 kali 400 selama 3 hari gitu ya. Jadi Ankylostomia duodenale ini adalah termasuk jenis cacing gitu ya. Cacing apa? Dia adalah cacing tambang ya, alias hookworm gitu ya. Dia ini termasuk cacing yang khas gitu ya. Duodenale, duo gitu ya. Giginya ada 2 pasang. Tuh, 2 pasang. Oke, untuk pilihan terapinya apa? Kita bisa kasih albendazole 1 kali 400 untuk 3 hari. Lanjut, nomor 23. Oke, produksi limfosit B pada fase janin. Janin ya, waktu janin limfosit B itu siapa sih yang produksi? Hepar kah, lien kah, limfonodi kah? Kemudian apakah sumsum tulang ataukah timus? Oke, jadi nomor 23 yang memproduksi sel limfosit B pada janin adalah bone marrow ya, sumsum tulang. Kalau timus dia memproduksi limfosit T. Oke. Jadi timus produksinya limfosit T, kemudian limfosit B dia yang memproduksi adalah sumsum tulang dan hepar. Lanjut, nomor 24. Obat yang dapat diberikan pada pasien adalah
Seorang laki-laki berumur 43 tahun datang dengan keluhan sakit demam 1 minggu. Demamnya terus-menerus. Sudah konsumsi paracetamol, demamnya tetap naik. Pasien mengaku 1 minggu baru dari Maluku. Saat diperiksa mikroskopik ditemukan Plasmodium falciparum. Obat yang dapat diberikan pada pasien adalah apa? Apakah yang A, DHT, piperaquine, dan primaquine? Ataukah kita kasih diakina, doxycycline, dan primaquine? Yang mana nih kira-kira? Oke ya, jadi untuk diagnosanya dulu sebelum ke terapi gitu ya. Pasiennya ini ada demam nih, demamnya terus-menerus gitu ya. Udah minum paracetamol tapi demamnya tetap naik gitu ya. Dia bilang habis dari Maluku. Setelah dicek secara mikroskopis dijumpailah si Plasmodium falciparum. Berarti kita curiga dia kena malaria ya. Oke. Jadi kita kasih dia apa? Kita kasih dia DHT, piperaquine, sama primaquine. Oke. Jadi malaria kan ada beberapa jenisnya ya. Oke, untuk malaria seperti pada pasien yang tadi dia demam-demam aja gitu ya, nggak ada kejangnya, nggak ada gangguan yang lain, nggak ada komplikasi gitu ya. Jadi masuk ke malaria tanpa komplikasi gitu ya. Jadi kalau tanpa komplikasi dia disebabkan oleh malaria falciparum, kita bisa kasih dia dihidroartemisin, piperaquine, sama primaquine sebagai lini pertama gitu ya. Kalau tadi di pilihan ada doxycycline kayak gitu ya. Kenapa kita nggak pilih? Karena doxycycline itu masuk ke lini 2 gitu. Oke, lanjut. Nomor 25. Diagnosa yang paling mungkin adalah perempuan 17 tahun datang ke dokter dengan gejala ruam seluruh tubuh. Lain yang yang dirasakan adalah panas tidak tinggi dan nafsu makan menurun. Pemeriksaan menunjukkan ruam vesikel. Diagnosa paling mungkin adalah apakah monkeypox, kemudian varicella, variola, herpes simplex, atau HFMD, hand, foot, and mouth disease. Oke, dia masuknya ke demam-demam ruam berarti ya, ada demamnya, ada ruamnya. Nah, pasiennya ini ruamnya bentuknya adalah vesikel. Oke. Benar ya. Jadi dia adalah varicella. Gitu ya. Oke. Kenapa kita nggak jawab yang lain gitu ya? Ya, yang pertama kita lihat dari bentukan ruamnya gitu ya. Mungkin kalau dari demam hampir semua kelima kasus ini ada demamnya gitu ya. Tapi karena bentuk ruamnya adalah vesikel, makanya kita pilih lebih kepada varicella gitu ya. Kalau misalnya monkeypox mungkin memang gejala awalnya bisa bentukan vesikel, tapi lama-lama dia menjadi ulkus, habis itu jadi jaringan yang nekrotik kayak gitu, hitam. Kemudian ada lagi HFMD ya. Kalau HFMD ini dia juga ada demam-demamnya gitu ya. Ada muncul vesikel-vesikel yang kecil, tapi dia khusus gitu ya. Seperti namanya, dia hanya ada di telapak tangan, foot, di telapak kaki, dan ada di mulut gitu ya. Bentukannya adalah sariawan. Oke, lanjut. Nomor 26.
Pseudomonas aeruginosa itu anaerobik jaringan. Dia termasuk jenis apa? Apakah fakultatif anaerob? Apakah mikroaerofilik, obligat aerob, obligat anaerob, ataukah anaerob? Oke, boleh teman-teman jawab di kolom chat ya. Oke, jadi Pseudomonas aeruginosa ini termasuk jenis apa sih? Ya, betul banget ya. Dia masuknya adalah obligate aerob gitu ya. Jadi Pseudomonas aeruginosa ini adalah bakteri dengan gram negatif gitu ya. Dia sering ditemukan di lingkungan sekitar gitu ya. Dan seringkali merupakan infeksi yang oportunistik ya. Infeksi oportunistik itu apa? Infeksi oportunistik itu adalah infeksi yang menyerang seseorang ketika imunnya itu turun gitu ya. Dan seringkali Pseudomonas ini MDR ya, multi sehingga sangat susah untuk TP gitu ya, karena mau dikasih antibiotik apa-apa tuh kebanyakan udah resisten gitu. Nah, Pseudomonas ini juga dia itu bergerak dengan flagel nih ya, dia punya buntut ekor flagel. Dia masuk jenisnya adalah obligate aerob gitu ya. Jadi yang namanya aerob berarti dia butuh udara, butuh oksigen gitu ya. Makanya oksidasenya positif. Kemudian yang khas juga di Pseudomonas adalah dia tidak fermentasi karbohidrat. Oke, lanjut. Disebut apakah jenis kekebalan yang diterima bayi tersebut? Seorang bayi perempuan lahir di puskesmas, lahir dari ibu dengan HBsAg positif. Bayi tersebut mendapatkan injeksi imunoglobulin hepatitis B. Disebut apakah jenis kekebalan yang diterima gitu ya? Dia bayi perempuan, tapi ibunya HBsAg-nya positif. Nah, tapi si anak dapat juga nih injeksi. Jadi kekebalannya yang mana nih ya? Kekebalan apa? Apakah kekebalan alamiah, pasif, buatan, aktif, primer, didapat, atau kekebalan yang sekunder? Coba kita ingat-ingat lagi yang tadi ya. Kekebalan ada yang aktif, ada yang pasif, ada yang alamiah, ada yang buatan gitu ya. Untuk kasus ini dia adalah seorang bayi gitu ya. Ibunya udah dicek nih HBsAg-nya positif. Tapi anaknya juga dapat injeksi. Nah, bingung deh mau jawab yang mana ya. Oke. Jadi dia tetap masuknya adalah kekebalan yang pasif gitu ya. Karena kekebalannya itu yang akan dibentuk hasilnya adalah dari injeksinya ya, dari injeksinya. Oke, lanjut. Nomor 28. Apakah mekanisme resistensi yang paling mungkin pada kuman tersebut? Seorang wanita dirawat di ruang intensif dengan diagnosis sepsis. Dari kultur urin ditemukan Klebsiella pneumoniae ESBLS yang resisten terhadap antibiotik golongan penisilin dan cefalosporin. Jadi, mekanisme resistensi apa yang paling mungkin? Yang ditanya adalah mekanisme resistensi. Apakah perubahan target karena adanya mutasi? Apakah karena penurunan kemampuan komponen aktif? Apakah karena aktivasi dari enzim beta laktamase?
atau dari perubahan permeabilitas membran, atau dari efflux pump? Oke, teman-teman boleh jawab ya di kolom chat. Oke, ya benar ya, beberapa udah ada yang jawab C. Dari aktivasi enzim beta laktam gitu ya. Nah, contoh. Jadi kan ada macam-macam gitu ya. Nah, paling sering adalah si Klebsiella gitu ya. Si golongan penisilin, cefalosporin itu kan adalah masuk ke golongan beta laktam. Oke, lanjut. Nomor 29. Apakah metode sterilisasi yang digunakan sterilisasi media pertumbuhan untuk kultur bakteri? Oke, kultur bakteri ya. Coba kita ingat-ingat gitu ya. Kultur bakteri pakainya apa? Apakah pakai autoclave, hot air oven, pakai filtrasi, sinar gamma atau sinar UV? Oke, benar ya. Jadi sterilisasinya menggunakan autoclave gitu ya. Seringkali kalau misalnya mungkin kita main-main ke lab gitu ya, autoclave tuh yang bentuknya mirip sama kulkas kayak gitu ya. Oke, jadi tergantung ya bahan-bahannya itu bahan-bahan apa, barulah metodenya pakainya apa gitu ya. Jadi ada macam-macam. Misalnya kalau misalnya benda-bendanya yang dari kawat-kawat besi kayak gitu ya, pakainya red kit gitu. Mungkin kalau misalnya dari yang disposable gitu ya, mau jarum atau apa itu pakainya radiasi gamma gitu ya. Kalau kultur media aja itu pakainya autoclave. Tapi kalau kultur medianya itu mengandung serum atau mengandung telur, itu pakainya metode tindalisasi. Itu ya. Kalau untuk toksin, serum, gula atau antibiotik itu metodenya adalah filtrasi. Kalau untuk alat-alat sistoskop gitu ya, endoskop itu pakainya metode glutaraldehyde. Kemudian yang selanjutnya misalnya kulit kita gitu ya. Kalau misalnya kulit kita di open kan nggak mungkin gitu ya mateng kitanya. Itu kita bisa pakai iodin atau alkohol gitu ya. Nih ya, mungkin yang terakhir yang susu ini yang paling kita sering dengar gitu ya, susu pasteurisasi. Oke, lanjut. Anak satu dia didiagnosis dengan demam denggi, yang kedua didiagnosis dengan demam tifoid, kemudian pneumonia bakteri, anak keempat ISK, kemudian anak yang kelima didiagnosis tonsillofaringitis. Semuanya diberi antibiotik. Nah, pemberian yang tidak tepat itu pemberian antibiotik ke pasien mana? Pasien anak 1, 2, 3, 4, atau 5? Oke, benar banget ya teman-teman. Yang nggak tepat adalah anak pertama. Kenapa? Ya karena demam denggi ini bukan disebabkan oleh bakteri ya. Dia disebabkan oleh virus gitu ya, virus denggi ya. Jadi kita nggak perlu kasih dia
antibiotik gitu. Kalau, tifoid, ya kita kasih dia antibiotik ya, dengan pilihan itu adalah, chloramphenicol gitu ya. Terus kalau pneumonia, ISK, sama tonsillofaringitis, kita bisa kasih, antibiotik, pilihan, misalnya kasih amoxicillin kayak gitu. Sedangkan kalau demam denggi dia viral ya, jadi kita nggak perlu kasih dia antibiotik. Tapi kita kasihnya mungkin dia demam, kita kasih dia antipiretik, terus karena virus ya, yang penting adalah, imunnya, kita naikkan imun, kita boleh kasih, pasiennya vitamin. Oke, lanjut. Nomor 31. Imunoglobulin yang pertama kali keluar pada respon imun primer adalah IgG, IgM, IgA, IgE, atau IgD. Oke. Imunoglobulin yang pertama kali keluar. Ya, benar banget ya. Jadi yang pertama kali keluar di respon imun adalah IgM. Makanya kalau kita mau ingat-ingat lagi gitu ya, ada yang dibilang infeksi akut, kemudian kronis gitu ya. Makanya kalau akut kan awal-awal gitu ya. Nah dia biasanya, IgM. Kalau IgG dia, masuknya yang kronis. Oke. Lanjut. Nomor 32. Untuk mengetahui adanya virus dengan menggunakan apa? Yang A. Analisis asam nukleat dengan ELISA test atau deteksi antigen dengan PCR atau deteksinya dengan flow cytometer. Kemudian dikultur, ditanam pada media agar atau diperiksa dengan mikroskop. Oke. Jadi nomor 32. Kira-kira apa ya? Oke, teman-teman boleh jawab di kolom chat ya. Ya, untuk deteksi virus, kalau kita mau lihat antigen, berarti kita bisa pakai PCR ya. Kita bisa lihat antigen itu dengan PCR. Intinya kalau antigen ya bendanya ya, barang yang berasal dari virus itu sendiri gitu ya. Sedangkan kenapa kok nggak media agar gitu ya? Kenapa? Karena media agar darah itu biasanya adalah untuk bakteri gitu ya, terutama yang punya sifat hemolitik kayak gitu. Lanjut, nomor 33. Apakah kemungkinan sumber penularan yang paling mungkin pada daerah operasi pasien tersebut? Kira-kira apa nih? Seorang perempuan berusia 50 tahun yang dirawat di rumah sakit, pos operasi struma. Sudah 3 hari loka operasinya ndak kering, bernanah gitu ya. Kemudian pada pemeriksaan ditemukan suhunya itu 38. Terus tensinya 120/80. Nadinya 72, RR-nya 24 gitu ya. Terus disuruh kultur sama uji sensitivitas di luka OP. Ternyata ketemunya Pseudomonas ya. Apakah kemungkinan sumber penularan yang paling mungkin pada daerah operasi gitu ya. Jadi pasien ini
Ternyata dia suhunya 38 ya, ada demamnya, suhunya meningkat, tensinya oke-oke aja, nadinya oke, RR-nya juga agak meningkat sedikit. Oke, jadi dia post op gitu ya, clue-nya dia post op, terus lukanya kok nggak sembuh-sembuh gitu ya, kemungkinannya kenapa gitu. Ya, apakah tertular dari para medis gitu ya, atau udara ruang yang tidak higienis, atau dari makanan yang nggak higienis. Jadi pasiennya makan makanan yang kotor, terus habis itu lukanya nanahan gitu ya. Atau dari sumber air yang nggak higienis, atau jarak tempat tidur yang terlalu rapat. Aduh, sama yang kamar sebelah nih gitu ya. Mungkin dia eh yang sekamar isi beberapa kayak gitu ya. Tempat tidurnya terlalu rapat gitu ya, terus jadi bernanah gitu. Kira-kira yang mana? Oke. Ya, berapa udah benar ya? Yang D ya, dari sumber air yang tidak higienis. Oke, jadi dia adalah infeksi luka gitu ya. Atau eh, kita sering bilang ILO gitu ya. ILO itu adalah infeksi luka operasi gitu ya. ILO itu bisa dari beberapa macam sih ya. Salah satunya penyebab tersering adalah dari Pseudomonas aeruginosa. Oke, lanjut. Nomor 34. Disebut kekebalan apakah pemberian vaksin tersebut pada saat bayi dilahirkan sudah dapat imunitas dari campak selama 9 bulan. Setelah 9 bulan harus vaksin campak. Disebut kekebalan apa pemberian vaksin campak? Oke, coba ingat-ingat yang tadi ya. Apakah masuk yang aktif, yang pasif gitu ya? Eh, yang alami, buatan gitu ya. Oke, jadi divaksin ya. Kalau divaksin berarti dia masuk kekebalan yang aktif gitu. Oke, ini ya tadi ya ada aktif, ada pasif, ada yang alami, ada yang buatan. Jadi kalau vaksinasi dia masuknya yang aktif buatan. Oke, lanjut. Nomor 35. Apakah tindakan pencegahan yang tepat dilakukan di daerah endemik penyakit menular dengan vektor yang belum ditemukan obat ataupun vaksinnya? Jadi, ada suatu daerah endemik kayak gitu ya. Terus ada sebuah penyakit, tapi belum ada obatnya, belum ada vaksinnya gitu ya. Pencegahannya gimana gitu ya. Mungkin bisa jadi gambaran kita kayak waktu COVID kemarin ya. Awal-awal belum ada obatnya, awal-awal belum ada vaksinnya. Nah, tindakan pencegahannya apa sih gitu ya? Oke, ada beberapa pilihan. Mungkin yang A, isolasi mandiri. B, perlakukan shifting kerja ataupun sekolah. C, membatasi interaksi fisik dengan orang lain di daerah endemis. Atau yang D, pengendalian vektor untuk mencegah KLB. Atau yang E, dikarantina aja lah Kak penderitanya gitu. Yang mana nih kira-kira? Oke, benar ya. Jadi yang D, pengendalian vektor ya. Ya vektornya yang dikendalikan karena dia kan penularannya dari vektor supaya nggak terjadi KLB. Oke, lanjut. Nomor 36. Manakah di bawah ini yang merupakan penyakit menular endemik ya, endemik ya. Oke, ada DBD, hepatitis, mukormikosis, HIV, AIDS, ISPA. Kira-kira yang mana yang memungkinkan endemik? Oke, ya, betul ya. Yang memungkinkan adalah yang B, hepatitis gitu ya. Jadi endemik, ada endemik,
ada juga epidemik, ada pandemi gitu ya. Kalau misalnya endemi, dia lebih menjangkitnya itu ke suatu daerah tertentu atau ke golongan tertentu gitu ya. Makanya kalau kita ingat-ingat gitu ya, golongan atau daerah tertentu ini sakit itu, sakitnya tertentu. Kayak misalnya daerah endemis malaria. Oh, jadi suatu daerah ini seringkali banyak gitu ya kasus-kasus malarianya gitu ya. Sedangkan kalau pandemi itu cakupannya lebih luas. Makanya kalau kita ingat istilah itu ada yang namanya pandemi global gitu ya. Dia nggak hanya daerah yang kecil, tapi kalau pandemi daerahnya lebih besar dari endemi gitu ya. Oke. Lanjut, eee, bagaimana cara mencegahnya gitu ya. Nomor 37, peningkatan infeksius di ruang operasi. Gimana sih cara cegahnya gitu ya? Apakah pakai dry heat sterilization atau moist heat atau pakai sinar UV yang 2650 atau sinar X? Oke, benar ya. Jadi kita bisa pakai sinar UV. Oke, selanjutnya. Oke. Selanjutnya, nomor 38. Didapatkan adanya jamur. Jamur apakah itu? Wanita berusia 30 tahun datang pada praktek dokter umum dan keluhan 1 bulan. Sudah ada keputihan gatal pada vagina gitu ya. Bukan jamur apa gitu ya dari kasus ini. Oke, coba mungkin kita bisa renungkan gitu ya. Kira-kira, ini sakitnya itu sakit apa gitu ya. Ya, jadi ada gatal, keputihan. Ya, benar banget ya, dia dari Candida albicans. Dia sakit apa ya? Dia adalah Candidiasis vulvovaginalis gitu ya nama penyakitnya. Mhm. Dia masuk infeksi oportunistik ya. Jamur-jamuran itu memang seringnya adalah infeksi infeksi oportunistik gitu ya. Jadi menyerang mereka yang imunnya itu rendah gitu ya. Kalau pada Candidiasis vulvovaginalis ya kenanya di vulvovaginalis. Keluhannya muncul gatal gitu ya, gatal-gatal di vulvanya. Terus ada tanda-tanda radang akut gitu ya. Mungkin pasiennya nggak harus yang demam tinggi gitu ya, demam subfebris juga bisa. Kemudian daerah vulva rasanya panas gitu ya. Habis itu pasiennya ada keluhan. Kalau misalnya habis buang air kecil itu ada nyerinya. Atau ada gejala lain, misalnya dispareunia gitu ya. Dispareunia itu apa? Dispareunia itu adalah adanya rasa nyeri gitu ya saat berhubungan intim. Kemudian kalau kita mengingat efloresensinya itu apa? Dia biasanya ada gumpalan-gumpalan gitu ya. Gumpalan-gumpalannya itu warnanya putih kekuningan gitu ya, mirip kayak kepalan susu gitu. Kalau kita periksa with lab hasilnya negatif. Kalau kita ambil sampelnya ya, cairannya kita swab vagina gitu ya. Terus kita kasih KOH kan ada pseudohiva atau hiva palsu gitu ya.
yang disertai dengan badan yeast atau kuncut ragi, dan ada blastospora atau adanya hifa panjang tanpa sekat. Oke, merupakan steril site. Di lokasi tubuh yang steril dari mikroba adalah A. Cervix vagina OUE, atau yang B. Trakea, bronkus, dan tuba ovari. Yang C. Telinga luar, tengah, dan dalam. Atau yang D. CSF pleura faring. Atau yang E. Dikandung kemih di darah dan pleura. Oke. Coba kita renungkan, kira-kira lokasi tubuh mana yang steril gitu ya? Ya, benar ya. Jadi jawabannya yang E gitu ya. Dikandung kemih di darah pleura itu steril. Eliminasi bisa nih, kayak gitu. Misalnya yang A, kenapa kita nggak pilih yang A gitu ya? Kalau mau kita vagina itu adalah area yang steril gitu ya. Kalau kita bayangkan, misalnya dia harus steril, semua orang steril, masa ya orang mau berhubungan seksual misalnya yang B gitu ya, di daerah trakea, di daerah bronkus pasti ada flora-floranya gitu ya. Kemudian yang C gitu ya, telinga luar gitu ya. Telinga luar kita terpapar kuman gitu, dia nggak mungkin area-area yang steril. Demikian juga faring gitu ya. Seperti halnya mungkin udara yang masuk atau mungkin makanan yang masuk itu kan nggak semuanya steril gitu ya, pasti ada mengandung kuman di sana gitu ya. Kalau dikandung kemih kita di darah dan pleura itu harus steril. Ya. Jadi eh, seperti namanya gitu ya, daerah yang steril berarti dia bebas mikroba gitu ya. Nggak ada mikroba di sana. Di mana aja gitu ya. Semua organ interna kita gitu ya. Semua jaringan, semua organ interna yang ada di dalam gitu ya. Itu steril. Misalnya jantung ya, steril. Terus hepar kita, ginjal kita, kemudian paru-paru di daerah otak, kemudian tulang-tulang, testis dan ovarium, terus pankreas atau glandula salivari gitu ya, di sinus. Kemudian tadi ya, kalau telinga luar dia akan terpapar. Tapi kalau yang telinga dalam, telinga tengah, dia masuk yang steril. Kemudian daerah mata bagian dalam juga steril. Kemudian kalau yang cairan-cairan gitu ya, tubuh kita yang mengandung cairan yang steril itu apa aja? Itu darah. Kemudian urin. Tapi urin yang di manakah? Yang steril adalah urin yang ada di ginjal, di ureter, dan di kandung kemih. Kemudian cairan cerebrospinal. Itu ya. Kemudian saliva yang dari glandula masuk yang akan masuk ke dalam rongga mulut kita itu steril. Kemudian gitu ya. Sama itu steril. Oke.
Lanjut, nomor 40. Seorang laki-laki berusia 60 tahun dirawat di RSU dengan diagnosa post-op hernia inguinalis dekan, suhu badannya meningkat. Jadi 38. Dia demam nih. Tensinya 130/80 ya, naik-naik dikit lah ya. Nadinya 80, nadinya masih oke. RR-nya 28. Pada pemeriksaan fisik didapatkan luka di daerah operasi. Lukanya ada bengkak, kemerahan, dan bernanah. Apakah hal-hal associated infection tersebut? Metode operasi yang tidak sesuai SOP. Kemudian yang B, ruang operasinya tidak higienis. Atau yang C, umur penderita sudah tua. Atau yang D, waktu perawatan yang terlalu lama. Atau yang E, karena imunokompromis. Oke, jadi pasiennya habis op nih ya, post op. Mirip-mirip sama kasus yang tadi. Oke. Infeksi di lokasi operasi gitu ya. Apa faktornya gitu. Tapi yang ditanyain ya bukan, berarti kecuali. Oke, jawabannya adalah yang D ya, waktu perawatan yang terlalu lama gitu ya. Terus ruang operasinya tidak higienis, kan dia akan terpapar oleh kuman kayak gitu ya. Atau singkatan lazimnya itu adalah ILO. Nah, ILO ini ada beberapa macam gitu ya, teman-teman. Jadi tergantung dari kedalaman sayatannya gitu ya. Kalau sayatannya vertikal, superficial kayak gitu atau ILO yang sayatannya dalam, deep gitu ya. Oke, yang sayatannya dalam berarti seringkali dia ada di daerah kulit, dia infeksinya hanya di area kulitnya aja. Atau yang kedua, ILO sayatan dalam atau yang deep ya. Jadi infeksinya lebih dalam gitu. Atau jenis yang ketiga itu adalah ILO organ atau rongga gitu ya. Berarti mungkin ini operasi sampai ke organ dalam gitu ya. Infeksi yang terjadi jadi di rongga atau organ di daerah operasi gitu ya. Contoh aja beberapa kali aku temuin itu pasien-pasien yang post operasi gitu ya, sesar gitu ya, ibu-ibu sesar pertama terus takut mau gerak kayak ya, datang-datang rawat luka mulai infeksi. Lukanya nggak nutup, terus ada nanahnya kayak gitu ya. Itu daerah dan atau rongga. Oke. Jadi infeksi luka operasi mengingat soal yang sebelumnya tadi juga ya. Kalau yang tadi mungkin itu disebabkan oleh bakteri Pseudomonas. Nah, teman-teman, bakterinya itu nggak cuma Pseudomonas ya, bisa juga Staphylococcus ataupun Streptococcus. Nah, kok bisa ada infeksi di luka OP? Ya karena ada interaksi ya antara luka sama kuman di kulit. Atau tadi ya, ada kuman di udara. Misalnya ruang OK-nya nggak steril, udaranya kotor, kayak gitu ya. Makanya kan kalau dioperasi harus di ruang khusus, ruang yang steril. Nggak mungkin kan operasi di pinggir jalan yang penuh dengan debu dan kuman udaranya nanti jadinya pasiennya infeksi. Gitu ya. Terus ILO juga bisa terjadi kalau misalkan ada kuman gitu ya, memang dari awal tuh udah ada kuman gitu ya, jadi kumannya berkembang lagi. Atau ini dokter sama perawatnya itu yang bawa kuman, makanya kalau mungkin kita
sering tuh dapat cerita gitu ya, kakak-kakak yang koas atau kita nonton film gitu ya, mesti cuci tangan steril gitu. Nah, untuk apa ya? Untuk meminimalkan infeksi luka dari operasi. Terus juga alat-alatnya ya, alat-alatnya harus steril. Kalau alat-alatnya nggak steril, bisa nyebabin infeksi di luka operasi. Oke, mungkin pembahasan soal kali ini spill-spillannya segini dulu gitu teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan kah? Kalau belum ada, mungkin aku kembalikan ke Kak Latif. Terima kasih. Sama-sama Kak Grace, terima kasih juga sudah berkenan untuk mengisi sesi pembahasan soal UB 3.1. Teman-teman, demikian tadi sesi yang dibawakan sama Kak Grace sebagai tambahan ya untuk belajar menjelang ujian blok 3.1. Selain itu, ini juga sebagai free class atau trial class untuk teman-teman merasakan pengalaman seru belajar bersama dengan Ingenio Indonesia. Apabila teman-teman tertarik, nanti Mas Atip akan share untuk promosi perencanaan kelas khusus UNS untuk persiapan ujian blok 3.1. Teman-teman, demikian juga tadi ya sesi dari kami Ingenio Indonesia, dari saya Dr. Latif dan juga Kak Grace, Dr. Maria Grace, pamit undur diri. Semoga kita bisa ketemu di kelas-kelas lain bersama dengan Ingenio Indonesia di Solo dan di Semarang. Izin Mas untuk kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Mas ya, Dr. Latif dan juga Dr. Maria Grace dari Ingenio yang telah memberikan materi-materi yang tentunya bermanfaat